puas aja. Jadi kayak nyimpen duit tabungan yang tak kapan dijualnya, kayak nyimpen lupa aja. Tapi ya alhamdulillah kalau misalkan yang 1, 2, 3 terus kita beli terus. Nggak bakal Tapi nggak misi kan? Nggak maksudnya udah jual nggak kan? Oke, ya udah. Anin ya. pegang nggak? Apa aja? Ya. Oke, terus. Sebelumnya mungkin lagi sibuk apa sih? Aku sibuk mau persiapan lagu baru rencananya, sama akan ada sinetron baru juga. Cuman memang belum tahu akan tayang kapan. Jadi baru bagian kayak pembagian bagan. Tapi udah confirm bakal tayang, cuman belum tahu jadwalnya. Oke, Tete, ini kan Tete bisa dikatakan salah satu entertainer yang sibuk gitu ya. Nah, untuk seorang selfie gitu sendiri, kerja keras, pergi pagi, pulang pagi gitu, itu seberapa penting gitu dan tujuannya apa? Jadi kalau aku karena udah niat dan berkecimpung di dunia entertain, khususnya di artis, acting dan nyanyi, itu kan udah pasti kita harus siap terima konsekuensi. Maksudnya dalam arti kayak ya as entertain tuh pasti kerjanya seperti ini loh. Salah satunya ya pergi pagi, pulang pagi. Karena kan kalau misalkan sinetron itu kita nggak bisa tebak waktunya itu selesai kapan, karena kan kejar tayang gitu. Jadi kalau misalkannya emang siapapun itu, misalkan emang mau terjadi di dunia entertain, khususnya di dunia acting, itu harus total karena memang seperti itu. Terkecuali memang kalau kita udah punya nama atau mungkin jam terbang kita udah tinggi banget lah, mungkin ada bisa kayak nawar gitu ya, mungkin nawar kayak di jamnya kita mungkin bisa disesuaikan dari kayak callingan tuh bisa kita yang ngatur. Cuman kan memang aku belum di situ, jadi harus ikutin aja gitu jalurnya dan alurnya. Tapi tentu banyak waktu bersama keluarga yang dikorbankan dong. Pastinya, karena memang itu salah satu konsekuensi. Apalagi kan aku udah menikah, terus kayak udah punya anak, udah pasti harus tinggalin anak dan suami gitu. Tapi kan sejauh ini dimana kalau misalkan aku lagi libur dan ada waktu tuh aku selalu memanfaatkan waktu dengan baik, jalan sama anak, terus kayak quality time di rumah walaupun cuma nonton. Tapi kan ya udah, itu mumpung libur aku bener-bener nggak kemana-mana, atau jalan lah yang deket-deket kayak makan gitu. Nah, untuk Tete sendiri nih, atau untuk personalnya selfie Kiki, goalnya itu sebenarnya apa sih ya dari semua kesibukan yang dijalankan? Ya kalau misalkan kita ambil cerita dulu ya, kan cita-citanya aku pengen jadi artis gitu kan. Kalau jadi artis tuh orang tuh, maksudnya kalau aku ya, ini kan aku cerita ya bisa mengembangkan hobi sih. Maksudnya aku suka nyanyi, suka gaya-gaya di kaca gitu. Jadi kenapa enggak aku coba di dunia acting, dan ternyata alhamdulillah ya ada rezekinya. Kalau dibilang kayak pencapaian gitu ya, itu kan sebenarnya bonus aja ya. Maksudnya kalau emang kita kerja kerasnya udah maksimal, terus kita juga udah dapetin hasil yang ternyata luar biasa loh, dapat dari kerjaan aku udah punya ini, udah punya itu, ya itu kan cuman bonus aja. Kalau untuk eksistensi dan kerjaan aku emang hobi di entertain gitu, hobi emang nge-entertain orang. Salah satunya ya aku kan suka nyanyi, suka acting gitu, kayak gitu. Hobi yang dibayar begitu. Nah, lebih enak kan, karena kan memang kalau misalkan kita punya pekerjaan tuh memang harus cintailah pekerjaanmu. Karena kalau orang yang nggak suka tuh jadinya nanggung gitu, mau maju mau mundur tapi udah nanggung turun ya mau apa gitu. Kalau emang mau ditekunin ya harus benar-benar turun, harus benar-benar siap dengan apapun konsekuensinya gitu. Salah satunya ya di kerjaan entertain ini ya memang begitu gitu. Pergi pagi pulang pagi tuh emang ada, malah sampai siang pulang sebentar calling lagi itu ada. Bener-bener yang nggak bisa tidur, dan tidurnya tuh cuman ya dikit lah gitu. Jadi memang banyak perjuangannya ya Teh. Banyak. Karena masyarakat cuma ngeliat jadi artis enak. Iya. Tapi nggak lihat perjuangan di balik itu. Iya benar, karena kan itu juga kan aku kan ikutin prosesnya ya, nggak bisa sampai sekarang, dan masih ada juga lah yang teman-teman aku juga yang udah sukses daripada aku. Tapi kan memang itu prosesnya. Bisa jadi terlihat enak itu kan orang juga memang nggak tahu gimana prosesnya supaya ada di posisi enak ini. Itu kan juga ada banyak pengorbanan
kayak kerja keras aku juga bisa mencapai di sini. Terus kayak dari bayaran 500.000 pernah, terus sekarang udah alhamdulillah lah gitu kan. Kalau di sinetron udah ya maksudnya ya udah alhamdulillah udah gede gitu kan, walaupun ya gak gede tapi alhamdulillah walaupun dipotong ini tapi kan itu suatu pencapaian buat aku. Kayak kalau dipikir kita tarik ke belakang, bisa ya aku ya ada di titik ini. Dulu cuman lihat di kontrak orang gede banget, ternyata aku bisa loh lah gitu. Ternyata kabarnya juga sekarang lagi bangun rumah gitu Iya. di Tasik. Ini salah satu pencapaian Tete juga nggak sih? Iya dong, karena kan kebetulan kalau sama suami emang ada rumah, tapi kan maksudnya tuh aku suka pengen gini, bisa nggak ya? Emang tuh semua berawal dari mimpi ya, kayak nyelek tuh kayak, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya? Ya udah kayak bisa nggak ya aku punya rumah sendiri di kampung deh gitu kan ya. Terus tiba-tiba dapat sinetron, alhamdulillah dapat 100 episode gitu kan kemarin di Kian Santang. Terus emang tiba-tiba ada rezeki aja gitu kan. Oh ya udah nih, daripada aku naruh duit gede nggak diapa-apain, memberanikan aja sok-sokan ya udah beli rumah yang butuh tapi direnov. Itu pun kayak itu aja belum lunas. Pas udah lunas kemarin pas mau masuk renov, ada nggak ya rezekinya, ya udahlah bismillah aja, udah melunas juga gitu. Jadi ya emang sih kita tuh kayak kadang suka nggak percaya sama diri kita sendiri loh, tapi ternyata tuh rezeki itu ada aja dari mana, yang tiba-tiba kayak kok bisa sih dapat banyak banget dari mana, entah dari mana itu jalannya pasti ada aja kalau kita yakin. Yang penting ya udah bismillah aja sama usaha aja tetap gitu, dan berdoa jangan lupa gitu. Tapi rumah tersebut diperuntukkan untuk siapa sih? Untuk Teteh tinggal di sana, sekedar nginep di sana, atau memang ada keluarga yang akan menempati? Kalau keluarga udah pasti, karena kan aku masih ada papa di Tasik, jadi ya udah itu rumah aku bangun. Ya udah kalau mau ditempatin sama papa nggak apa-apa gitu kan. Ada adik aku juga kan, adik aku kan mau sekolah nanti kan mungkin akan pindah ke kota Tasik lah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting ada rumah. Kalau misalkan aku pulang, aku ada tempat juga untuk istirahat. Jadi nggak kayak di hotel gitu, bisa sama keluarga. Dan makanya rumahnya kenapa dibagusin, kayak halamannya digedein, jadi kan keluarga bisa kumpul gitu ya di depan. Kayak misalkan nanti ada acara apa makan-makan di situ juga bisa gitu. Itu sih tujuannya. Jadi biar aku tuh kalau pulang kampung tuh ada rumah yang disinggahi selain rumah orang tua gitu. Tapi mungkin boleh sedikit dibagi Teh, rencananya rumah itu akan direnovasi seperti apa sih Teh? Mungkin modelnya kah? Jadi ini aku ada modelnya. Jadi aku tuh kan suka banget nyari-nyari di Instagram gitu ya. Tadinya tuh aku pengen yang simple banget, minimalis, ya. Tapi ternyata ini tuh lebih simple. Jadi konsepnya juga aku nggak kepikir. Kalau anak kecil dulu disuruh kayak gambar rumah kan paling gitu doang ya, gunung gitu kan ya gitu. Terus kayak ya udah aku kayak terinspirasi kalau misalkan masa kecil tuh aku kalau bikin sekolah kayak segitiga gitu, buat rumahnya dulu tarik ke belakang gitu kan. Terus ya udah aku cuman ambil bagian depannya, yang bagian segitiganya, sisanya ini karena aku mau jadi, itu belum selesai kan, itu mau aku jadiin taman yang terbuka gitu. Jadi aku cuman kayak kepikiran kalau bikin rumah kan kayak gitu ya, gimana kalau bikin depannya aja tanpa ada embel-embel genteng gitu. Alhamdulillah memang kayak semuanya sesuai harapan gitu kemarin tuh. Nih kan awalnya begini, ribet tuh, kayak kok banyak warna-warni apa sih, nggak jelas deh, aku nggak mau. Udah bagus sih. Nih tuh kayak gini, aku nggak suka kayak gini banget. Itu lagi awalnya kayak gitu Bang? awalnya kayak enggak awalnya, aku liatin ya awalnya ya, kalian pasti nggak akan nyangka. Oke. Kayak gini tuh, nggak jelas bentukannya. Terus sekarang aku rubah jadi seperti ini. Rencana kan begini ya kan, makanya nih kayak bikin rumah aja gitu, tapi di depannya ada tambahan ini karena mau aku jadiin taman. Bawahnya memang seperti ini tapi aku jadiin taman kayak gini nih. Sebentar, nah gini, ini videonya. Nah gitu, buat di depannya ya gitu, kurang lebih. Teteh, mencari uang dan mengumpulkan properti ataupun kendaraan itu menjadi salah satu kepuasan untuk selfie gitu nggak sih? Salah satu kali ya, karena kan kita juga patut bangga ya, maksudnya bukannya sombong, maksudnya bangga dengan diri kita, dengan
hasil kerja kita gitu kan, misalkannya ih hebat ya, maksudnya kita bisa loh, bisa kayak mobil, contoh mobil bisa loh aku beli ini gitu, terus pakai uang sendiri dan lunas gitu, itu salah satu pencapaian yang kayak menurut aku ya puas lah gitu. Terus kayak misalkan kayak pengen barang kan, kalau cewek kan senangnya kayak emas gitu ya, terus kita beli nih misalkan kayak misalnya beli emas terus yang contoh 100 gram gitu, terus ya udah beli gitu kayak pakai uang sendiri, ya puas aja. Jadi kayak nyimpen duit tabungan yang tak kapan dijualnya, kayak nyimpen lupa aja. Tapi ya alhamdulillah kalau misalkannya 1, 2, 3 terus kita beli terus, itu kan kepuasan juga buat kita, walaupun nggak diliatin gitu, tapi kan kita puas bisa beli sendiri pakai duit sendiri juga gitu. Dan mungkin terakhir ada pesan nggak sih saya atau tips untuk orang-orang yang lagi meniti karirnya di dunia entertain itu seperti apa? Kalau menurut aku jangannya ikutin aja prosesnya sambil dinikmatin, dijalanin, jangan suka ngeluh walaupun memang kadang suka capek, itu wajar, ngeluh sedikit, tapi ingat kita kerja itu untuk apa? Kita itu kerja itu pengen punya apa? Harus mikir ke sana supaya motivasi kita tuh terus kayak menggebu-gebu, jadi tetap semangat gitu cari uangnya, bekerjanya kayak gitu kurang lebih. Jadi pokoknya untuk kalian yang lagi meniti karir, tetap semangat, jangan pantang menyerah, ikutin prosesnya, nikmatin hasilnya, one day kamu akan puas dan bangga sama diri sendiri gitu. Data ini ada titipan sedikit ya, 4 pertanyaan aja. Ini sih agak sensitif, kalau mau jawab silakan aja. Vero? Balik. Teteh, soal kabar suami Gotik punya anak dari wanita lain, tapi sebagai teman prihatin nggak sih? Maksudnya gimana sih, aku nggak pernah dengar itu. Nah, jadi ada kabar kalau suaminya Gotik punya anak dari wanita lain, jadi ada wanita lain yang menuntut hak anaknya dan menuntut tes DNA kepada suaminya Gotik. Jadi sebagai teman prihatin nggak sih? Ya, aku sebagai teman Gotik, tapi aku nggak kenal sama suaminya. Tapi aku juga suka dengar berita-beritanya. Tapi aku cuma cukup tahu aja urusan kayak berita tadi itu. Aku sih nggak pernah dengar ya. Cuman kalau ditanya prihatin, ya pasti prihatin. Namanya Gotik kan satu label juga sama aku. Kalau misalkannya ada berita kayak gini tuh ya otomatis pasti dia sedih kan. Ya aku sebagai temennya, sebagai kakak juga, kebetulan dia kan kakak lebih tua. Semoga sih diberi kesabaran aja teh, yang sabar, yang kuat. Namanya pernikahan tuh pasti ada aja ujian. Yang penting kamu tetap tenang, tetap happy, biar kehamilannya tetap sehat gitu bayinya, dan biar kamu juga nggak stres kan kalau dengar itu. Ya udah, jangan dipikirin lah. Yang pasti teteh harus tetap bahagia, walaupun bahagia itu datang dari mana aja kan kita nggak pernah tahu. Yang penting tetap semangat. Gosip di luar sana mah ya biarin aja, tetap berkarya. Semoga Teh Gotik juga tetap sehat dengan bibinya gitu. Tapi Teteh sendiri melihat sosok suaminya si Rajudin itu seperti apa gitu? Kalau aku sih nggak kenal ya, cuman kayak dulu tuh kayak pernah dengar-dengar aja, karena kan memang mantan suami dari teman aku juga, iya, email. Jadi belum pernah ketemu, tapi ya dengar juga kan dia pengusaha ya, pengusaha muda gitu kan, dan memang apa bukan terkait sih, kayak gak tergabung ya dalam suatu komunitas kan, cuman sebatas gitu aja. Yang aku tahu malah dia tuh sukses katanya, terus kayak banyak duitnya gitu kan, terus ya udah cuman gitu-gitu doang. Selebihnya aku nggak tahu, makanya pas nikah sama Gotik, oh berarti bagus dong nikah sama pengusaha muda gitu. Nah, ini banyak netizen yang nggak percaya dengan kejadian ini, karena kan sebelumnya kita melihat keluarganya harmonis aja gitu, dikaruniai lagi anak kedua gitu. Nah, Tete sendiri melihat, Tete percaya nggak sih kalau si Rajudin itu mengkhianati Gotik? Kalau itu aku no komen ya masalah mengkhianati, cuman kalau misalkan diambil dari pelajaran yang udah, karena kan dia udah pernah menikah, terus punya anak, terus kan kayak nikah lagi sama Gotik, terus kan dulu pernah ada cerita apa sih, cerita nggak jelas, bukan jelas sih, kayak ada selisih juga kan antara kayak email dan Gotik. Nah itu aja kan kita bisa menyimpulkan ya kenapa bisa jadi masalah gitu kan di
sekarang ini gitu kan, berarti kan ada masalah yang belum terselesaikan. Nah untuk masalah ini aku nggak mau komen percaya atau nggak percaya, tapi kan biarkan masyarakat bisa menilai sendiri dari kejadian yang sudah tuh kayak gimana gitu. Kita bisa ya silakan menyimpulkan sendiri lah kalau itu. Kita terakhir sempat komunikasi nggak sih sama Butik sendiri? Kalau komunikasi pernah, tapi nggak sering ya, karena kan ya dia juga sibuk. Cuman Bu nggak pernah. Sebatas kayak dia nanyain apa, ya apa kemarin tuh dokter ini apa kayak kurus mau kurus. Tapi kan malah hamil lagi, makanya aku juga kaget gitu kan, dengar oh hamil lagi. Oh ya udah kalau gitu berarti dia happy gitu. Jadi untuk masalah ini belum curhat sama datanya. Belum, mungkin ada juga temennya yang deket tuh Ratu Meta tuh. Bisa tuh. Oke. Atur nuhun ya. Terima kasih banyak.